Oke, saya panggilnya Bang Pendi ya. Siap. Bang Pendi, jadi begini, saya mau tanya dulu, alasan ente keluar dari agama Islam itu apa? Saya pengen tahu. Saya keluar dari agama Islam karena percaya kepada Yesus. Bagi saya tidak terlalu pusing apa kata Ustadz Yusuf tentang Yesus. Benar, Anda Ya, jangan terus, ketawa. terus. Saya tidak terlalu pusing apa kata si Zuma dan teman-teman Muslim terhadap Yesus. Bagi saya, Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu perdebatan antara murtadin ya dengan seorang ustadz yang bernama Yusuf PI. Nah teman-teman sekalian, mereka berdiskusi ya, yaitu Bang Effendi Usman, di mana Ustadz Yusuf itu mencoba menyamakan mengenai Yesus Kristus dan Muhammad, ya nabinya. Di mana teman sekalian, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah perkataan Yesus Kristus yang kemudian dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan teman sekalian, dia berkata bahwa seharusnya Bang Effendi tahu juga bahwa Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dengan demikian Ustaz Yusuf PI berkata bahwa nabinya ya adalah Allah sendiri, karena Yesus Kristus kan Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dan ketika ya Yusuf PI berkata bahwa Muhammad juga adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, ini sedang menyamakan ya tentang Yesus Kristus dengan Muhammad. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, ini setinggi langit dari bumi, ya kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, mari kita langsung saja menyimak videonya. Kenapa? Karena di ending video ini Ustadz Yusuf PI menyangkal argumentasinya dan juga bertakiah. Oleh karenanya, mari kita langsung saja untuk menyaksikan videonya berikut ini. Enggak, yang saya maksud H2H, 1 lawan 1 gitu. Yang lain diturunkan. oh kenapa? Enggak, saya maunya sama hostnya aja. Oh kenapa? Enggak apa-apa. Ngomong aja di sini, ngomong aja. Enggak apa-apa. Cuma 1 lawan 1. Mana sunahnya? Mana sunahnya harus 1 lawan 1? Nah, itu kan belum apa-apaan udah kejang kan? Bukan gitu Pak Yusuf, karena kan kita kan menghormati pemilik ini, pemilik pemilik room. Maka dari kita itu, di sini ruang diskusi. Gini, maka dari itu saya pun menghormati pemilik room ya, agar tidak diganggu jalan diskusinya 1 lawan 1 sama saya. Nggak ada yang ganggu. Silakan. Silakan. Yang lain ditutup mic-nya. Nggak perlu. Ustaz Yusuf ngomong aja. Nanti saya ngomong, yang lain pada ikut ngomong. Nggak usah diatur-atur begitu. Coba ngomong aja. Makanya, oke. Kalau gitu saya sama hostnya aja ya. Iya, silakan. Baik. Oke, saya panggilnya Bang Pendi ya. Siap. Bang Pendi, jadi begini, saya mau tanya dulu, alasan ente keluar dari agama Islam itu apa? Saya pengen tahu. Saya keluar dari agama Islam karena percaya kepada Yesus. Bagi saya tidak terlalu pusing apa kata Ustadz Yusuf tentang Yesus. Benar, Anda Ya, jangan terus, ketawa. terus. Saya tidak terlalu pusing apa kata si Zuma dan teman-teman Muslim terhadap Yesus. Bagi saya, dia sudah mengubah saya ke jalan yang lebih baik. Dia satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Oke, sampai situ dulu. Siap, Bang Pendi kan kemarin itu saya dengar pernah sekolah di pesantren, betul kan? Sesuai dengan kesaksian. Betul. Ketika di pesantren itu apa aja yang dipelajari? Apa yang diajarkan itu yang saya pelajari. Kenapa Bang Pendi itu nggak tahu bahwa ada juga nabi yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan ke saya kalau ada. Baik,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Nabi sebagai jalan. Itu yang pertama. Kan Yesus juga menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sesuai Yohanes 14 nomor 6. Kan seperti itu. Ya, silakan. Oke, itu jalan ya, jalan. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Oke. Nah, yang ketiga, satu lagi. Masalah hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup? Di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Silakan ditanggapi. Oke. Alat surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, ya, ini pertanyaan saya, ini perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Oh, jadi gini, apa yang diturunkan Enggak, ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Ya. Kalau Yesus, akulah jalan, anak Thoriq, akulah jalan. Yesus tidak, Yesus itu bukan dikatakan oleh orang. Tetapi Yesus berkata sendiri, Ana Thoriq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. Oke. Ya, sedangkan surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, lalu dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran ditulis Muhammad. Padahal bil lughah al-Arabiyah itu tidak ada nama Muhammad. Oke? Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Kalau ini perkataan Allah, ikutlah aku di sini, ikut siapa ini? Ikut Allah atau ikut Muhammad? Baik, sebelum saya menjelaskan, Bang Pendi tahu nggak kata qul itu apa sewaktu dijelaskan di pesantren? Katakanlah, enggak, jangan lagi bertanya kalimat dengan saya. Ya, saya hanya menanyakan kata jangan bertakiyah, Ustaz Yusuf. Pertanyaan saya tidak bertakiyah, ini kan sesuai di perkataan Allah pesantren apa perkataan Muhammad? Sesuai di pesantren. Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Bentar, qul itu kosakata apa? Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Kan nggak tahu. Kalau sama orang yang tidak memahami, Anda boleh bertakiyah. Sama saya tidak boleh. Apa yang diajarkan di pesantren gitu? Kata qul ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Kan perkataan udah saya Allah, bilang. bukan perkataan Muhammad, benar? Terus kata qul itu ditujukan kepada siapa? Jangan bertakiyah. Ya. Pertanyaan saya yang paling sederhana, yang ente ayat ini surat apa? Ali Imran ayat 31 ini, apakah kalamullah? Ya jelas kalamullah. Laisa kalamul Muhammad? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, Nah. Kalau perkataan Muhammad, sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah. Hadis. Ini hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Berarti bukan perkataan Muhammad kan? Bukan perkataan Muhammad. Udah di situ. Kau buka di Quran surah Kalau perkataan Muhammad, tunjukkan ayat dalam Al-Quran di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Tunjukkan kepada saya. Gini. Ya, saya jelaskan kembali. Anda tadi mencocok logikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad. Bukan. Makanya saya tanya sama Bang Pendi. Dia tadi mencocok logikan enggak perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad? Enggak, itu perkataan Cocok logikan. Cocok logikan. Saya berani mengatakan sangat mencocok logikan. Sudah bisa ngomong? Silakan. Oke. Ketika saya tanyakan kepada Bang Pendi, kosakata qul itu tentang masalah apa? Anda tidak tahu gitu loh. Terus apa yang Anda pelajari di pesantren? Bukan masalah tahu tidak tahunya. Anda tadi mencocok logikan di dalam Al-Quran itu Muhammad juga berkata, akulah jalan.
Bukan masalah, Anda belum masalah itu. mencocok-logikan antara perkataan Muhammad dan perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bentar dulu, Lalu Anda mengambil surat Ali Imran ayat 31. Di mana di sini bukan perkataan Nabi Muhammad tapi perkataan Allah. Ya, teman-teman sekalian, itulah takianya Ustadz Yusuf PI. Karena sudah jelas-jelas teman-teman sekalian di awal bahwa dia berkata bahwa Muhammad juga adalah jalan menuju surga. Kan? Jadi kalau Anda percaya Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka Anda juga seharusnya percaya kepada Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga ya di pondok pesantren ketika Bang Effendi Usman mondok, tentu saja sudah diajarkan hal-hal ini. Tapi ternyata teman-teman sekalian, dia bilang, oh saya tidak samakan. Karena ketika Ustadz Yusuf mengatakan demikian, Bang Effendi kejar. Apakah itu perkataan Muhammad? Kalau seandainya dalam Al-Quran, ya diyakini oleh umat Islam, itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sekalipun kita tidak menemukan ya diskusi Allah kepada Muhammad. Karena yang berbicara kepada Muhammad adalah Jibril. Ya kan? Kalau memang dibandingkan dengan Musa, bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, kan mereka langsung berbicara kepada Allah. Nabi-nabi sebelumnya itu kan penyambuh lidah Allah. Allah berbicara langsung kepada mereka dalam sebuah penglihatan, ya kan? Face to face seperti Musa. Nah, Muhammad kapan ketemu dengan Allah? Kan tidak pernah. Nah, ini dia teman-teman sekalian ditanyakan oleh Bang Effendi. Lalu kalau kemudian ada hadis, nah itu kan ditulis juga oleh para sahabat. Oke lah, katakanlah itu benar. Tapi kita tetap kembali kepada Al-Quran. Karena kan kitab suci yang satu-satunya suci dan sempurna kata Islam adalah Al-Quran. Maka kenapa kita harus belajar hadis yang adalah buah pikiran para ulama, para sahabat. Hadis sahih dan ada yang tidak sahih. Tafsiran-tafsiran. Ya kita tidak perlu menggunakan itu Ustadz Yusuf. Seharusnya ya Ustadz Yusuf itu mengutip Al-Quran. Dan kalau seandainya paralelkan dengan Tuhan Yesus Kristus bahwa Yesus berkata dialah jalan kebenaran dan hidup, dan kemudian Muhammad juga dikatakan oleh Allah ke situ. Nah, itu kan bukan perkataan Muhammad. Itu perkataan Allah yang disampaikan melalui Jibril lalu dituliskan oleh para sahabat. Nah, jadi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri yang ngomong, yang mengklaim dirinya. Dan itu tidak sembarangan, ya. Ketika dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, ini tidak ada nabi. Itu loh. Yang berani berkata selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah yang sama sederajat, setara dengan Allah Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara kekuasaannya, satu hakikat dalam tiga personal. Ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Allah kita, Allah yang sangat luar biasa, yang menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya saya dan teman-teman semua bisa beroleh kehidupan kekal ketika kita mau percaya kepada Dia. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.